Ratusan dokumen rahasia NATO bocor dan dijual peretas di situs pasar gelap. Staf Umum Angkatan Bersenjata Portugal mengalami serangan cyber yang menyebabkan kebocoran sejumlah dokumen rahasia NATO. Dokumen-dokumen yang bocor itu dijual peretas ke dark web atau situs pasar gelap. Pemerintah Portugal tidak mengetahui peretasan itu sebelum intelijen Amerika Serikat menginformasikan mereka, seperti laporan kantor berita Portugal Diário de Notícias. Serangan cyber ini berlangsung lama dan tidak terdeteksi serta menggunakan bot yang diprogram untuk mendeteksi jenis dokumen. Ungkap salah satu sumber dikutip dari laman Russia Today Jumat 9 September. Peretasan pada Agustus lalu terjadi saat NATO sedang menyelidiki peretasan perusahaan rudal MBDA. Peretasan diyakini menjual cetak biru senjata yang digunakan Ukraina saat berperang dengan Rusia di dark web. Intelijen AS mengetahui adanya peretasan ketika menemukan ratusan dokumen rahasia NATO dijual di dark web. Setelah itu, intelijen AS segera menginformasikan temuan mereka kepada Perdana Menteri Portugal Antonio Costa. Setelah dilakukan penelusuran, FGA menemukan komputer yang diretas. Pemerintah Portugal mengklasifikasi peretasan ini sebagai ancaman yang sangat serius. Meski dianggap serius, namun juru bicara kedutaan AS di Lisbon, Portugal enggan mengonfirmasi atau menyangkal laporan peretasan itu. Kredibilitas Portugal sebagai anggota pendiri NATO pun dipertanyakan setelah adanya insiden ini. NATO juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah Portugal. Pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Portugal akan bekerja tiap hari agar kredibilitas Portugal sebagai anggota pendiri Aliansi Atlantik tetap utuh. Ribuan warga Ceko demo anti-NATO di Praha. Puluhan ribu orang ikut berunjuk rasa di Praha, Republik Ceko, menolak negara tersebut bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Masa yang diperkirakan berjumlah 70.000 itu juga mendesak pemerintah melakukan pengendalian harga energi yang mengalami lonjakan. Penyelenggara unjuk rasa yang berasal dari kelompok sayap kanan dan Partai Komunis menyampaikan negara Eropa Tengah harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk Rusia. Tujuan demonstrasi kami adalah untuk menuntut perubahan utamanya dalam penyelesaian masalah harga energi khususnya listrik dan gas yang dapat menghancurkan perekonomian kita pada musim gugur ini. Jelas penyelenggara demo Jiri Havel kepada situs berita itnews.cz. Unjuk rasa berlangsung di alun-alun Wenceslas di pusat kota. Digelar sehari setelah pemerintah selamat dari pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen di tengah tudingan oposisi yang menganggap pemerintah tidak bertindak apapun untuk mengatasi inflasi dan kenaikan harga bahan bakar maupun listrik. Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala yang memimpin kelompok sayap tengah kanan, koalisi 5 partai menuding para pengunjuk rasa tidak mengutamakan kepentingan negara. Unjuk rasa di alun-alun Wenceslas diserukan oleh kekuatan pro-Rusia, dekat dengan posisi ekstrim dan bertentangan dengan kepentingan Republik Ceko. Pungkasnya dikutip dari Al Arabiya, Minggu 4 September. Puluhan ribu orang demo menentang NATO di jantung Eropa. Sebanyak puluhan ribu yang melakukan aksi unjuk rasa di Praha terhadap pemerintah Ceko pada akhir pekan lalu, menyuruhkan koalisi yang berkuasa untuk berbuat lebih banyak dalam mengendalikan melonjaknya harga energi dan menyuarakan penentangan terhadap Uni Eropa dan NATO. Penyelenggara demonstrasi dari sejumlah kelompok politik sayap kanan dan pinggiran termasuk Partai Komunis mengatakan negara Eropa Tengah itu harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk Rusia. Polisi memperkirakan jumlah pengunjuk rasa mencapai sekitar 70.000 pada sore hari. Tujuan dari demonstrasi kami adalah untuk menuntut perubahan terutama dalam memecahkan masalah harga energi, terutama listrik dan gas yang akan menghancurkan perekonomian kita musim gugur ini, kata salah satu penyelenggara acara Jiri Havel kepada situs berita itnews.cz, dikutip Reuters Senin 5 September. Protes di Wenceslas Square di pusat kota diadakan sehari setelah pemerintah selamat dari mosi tidak percaya di tengah klaim oposisi atas lambatnya tindakan terhadap inflasi dan harga energi. Pemungutan suara menunjukkan bagaimana krisis energi Eropa memicu ketidakstabilan politik karena melonjaknya harga energi telah memicu inflasi ke rekor tertinggi dalam beberapa dekade. Perdana Menteri Petr Fiala yang memimpin koalisi 5 partai kanan tengah mengatakan kepada kantor berita CTK pada hari Sabtu bahwa para pengunjuk rasa tidak mengutamakan kepentingan negara.
Protes di lapangan Wenceslas disedukan oleh pasukan yang pro-Rusia dekat dengan posisi ekstrim dan bertentangan dengan kepentingan Republik Ceko, katanya. Peretasan pada Agustus lalu terjadi saat NATO sedang menyelidiki peretasan perusahaan rudal MBDA. Peretasan diyakini menjual cetak biru senjata yang digunakan Ukraina saat berperang dengan Rusia di Dark Web. Intelijen AS mengetahui adanya peretasan ketika menemukan ratusan dokumen rahasia NATO dijual di Dark Web. Setelah itu, intelijen AS segera menginformasikan temuan mereka kepada Perdana Menteri Portugal Antonio Costa. Setelah dilakukan penelusuran, FGA menemukan komputer yang diretas. Pemerintah Portugal mengklasifikasi peretasan ini sebagai ancaman yang sangat serius. Meski dianggap serius, namun juru bicara kedutaan AS di Lisbon, Portugal enggan mengonfirmasi atau menyangkal laporan peretasan itu. Kredibilitas Portugal sebagai anggota pendiri NATO pun dipertanyakan setelah adanya insiden ini. NATO juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah Portugal. Pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Portugal akan bekerja tiap hari agar kredibilitas Portugal sebagai anggota pendiri Aliansi Atlantik tetap utuh. Ribuan warga Ceko demo anti-NATO di Praha. Puluhan ribu orang ikut berunjuk rasa di Praha, Republik Ceko, menolak negara tersebut bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Masa yang diperkirakan berjumlah 70.000 itu juga mendesak pemerintah melakukan pengendalian harga energi yang mengalami lonjakan. Penyelenggara unjuk rasa yang berasal dari kelompok sayap kanan dan Partai Komunis menyampaikan negara Eropa tengah harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk Rusia. Tujuan demonstrasi kami adalah untuk menuntut perubahan utamanya dalam penyelesaian masalah harga energi khususnya listrik dan gas yang dapat menghancurkan perekonomian kita pada musim gugur ini. Jelas penyelenggara demo Jiri Havel kepada situs berita eatnews.cz.